Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anggraini, NIM 20SA1238. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API menggunakan kode Igniter 4 pada mata kuliah pemrograman mobile. Yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu yaitu MPP-nya, kemudian kita siapkan Composer, dan terakhir kita siapkan Postman. Nah, itu semua itu harus sudah terinstall di komputer masing-masing. Kemudian langkah pertama, kita aktifkan dulu MySQL dan Apache-nya di XAMPP. Nah, di sini kita sebelumnya kan di sini tulisannya start, kemudian kita klik sampai menyala. Kalau sudah seperti ini, berarti tandanya Apache dan MySQL-nya sudah menyala. Kemudian ke CMD, kemudian kita klik, terus kemudian kita masuk ke add dulu, terus enter, kemudian kita masuk ke XMPP yang htdocs. Setelah itu kita enter. Nah, setelah kita sudah masuk ke situ, kita membuat projectnya, yaitu dengan ketik composer spasi create strip project kode Igniter 4 garis miring starter nama projectnya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita tunggu sampai terinstall. Setelah terinstall, kita buka foldernya, yaitu ini latihan, dan kita ke open with code. Nah, di sini udah muncul latihan REST API _Nova. Nah, kemudian langkah pertama kita bikin database terlebih dahulu di localhost PHP. Nah, kita bikin database di new, kemudian kita klikkan database-nya. Saya sudah buat, yaitu database REST API _Nova. Dan nanti setelah itu kita klik create. Nah, akan muncul di sini. Nah, ini database-nya. Kemudian setelah kita bikin database, kemudian kita langsung buka ke VS Code-nya. Nah, di VS Code-nya ini kita buka env-nya, kemudian kita ganti nama env-nya itu menjadi .env, kemudian kita enter. Setelah itu kita ganti, di sini kan sebenarnya itu ada hashtag CI_environment sama dengan development. Nah, di sini itu bukan development tapi production, tapi kita ganti menjadi development. Kemudian untuk database-nya kita sesuaikan sama database yang sudah kita buat, itu database.develop hostname-nya itu localhost, kemudian database-nya itu db_restapi_nova, kemudian username-nya itu root, password-nya kita kosongi, kemudian untuk db driver-nya itu mysqli, kemudian untuk db prefix-nya itu kita kosongin. Dan yang tadinya ada hashtag, kita hapus hashtag-nya sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita coba uji di localhost di Google ya, ditulis localhost nama folder yang kita buat, kemudian _public kemudian kita enter, dan akan muncul seperti ini. Tetap VS Code-nya lagi, kemudian kita klik terminal, kemudian new terminal, kemudian kita PHP spark migrate create create database. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita buka filenya di database, kemudian kita buka di migration, kemudian kita klik yang ini yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita
bikin codingannya yang sudah ditentukan di modul praktikum. Kemudian kita jalankan dengan klik terminal, kemudian klik terminal, kemudian new terminal, kemudian ini, terus kita enter. Nah, ini akan muncul seperti ini, berarti sudah sukses. Dan langkah selanjutnya kita bikin ini untuk membuat user base sender. Nah, kemudian setelah buat akan muncul di sense di database, kemudian di sense, kemudian kita klik usernya. Nah, setelah itu kita samakan codingannya dengan di modul, kemudian kita jalankan dengan terminal, new terminal, kemudian klik db new user, kemudian enter. Nah, ini akan berjalan. Setelah itu kita membuat sebuah model, user model, yaitu dengan cara ini php spark mac .2 model spasi user model spasi strip suffix. Kemudian kita lihat di model, kemudian kita klik yang user model php. Nah, kemudian kita samakan codingannya sama seperti modul. Kemudian kita membuat php spark make entity users, kemudian kita enterkan. Terus kita buka di entities, kemudian kita klik yang user php. Nah, ini kita sesuaikan codingannya sama seperti dengan modul. Nah, kemudian setelah itu buka file config, kemudian kita klik validation ini. Nah, kita samakan codingannya sama dengan modul. Setelah itu kita terminal, kita bikin php user di controller dengan klik hp spark mac .2 controller user spasi strip full, kemudian kita enter. Setelah itu kita buka di controller. Ini di sini kita buka, terus kita cari yang user php, kemudian kita samakan codingannya seperti di modul. Langkah selanjutnya kita buka ke config, kemudian kita ke routers, klik, terus kita tambahkan di bagian sini kita tambahkan users dengan routers resource users. Kemudian untuk melihat semua routers itu kita bisa ke terminal, kemudian kita ke new terminal, kemudian kita klikkan routers dan kita enterkan. Nah, ini kita bisa melihat rutenya. Kemudian setelah itu kita buka aplikasi Postman, dan kita login terlebih dahulu menggunakan Google. Kita buka Postman-nya itu untuk uji proses get-nya. Di sini itu kan ada HTML. Nah, HTML-nya itu dari yang ini kita kopikan, kemudian kita masukkan ke Postman. Public underscore kita tambahkan user. Nah, baru kita send. Nah, akan muncul di sini ID 1, username itu Nandang, first name-nya Nandang, terus last name-nya Hermanto, address-nya Ciberem, Sumbang. Terus gitu, seperti itu. Dan setelah itu kita uji postnya. Nah, di sini kita klik post.
kemudian klik yang body, terus di sini kita pilih yang X www form your login, kemudian kita tuliskan key-nya itu username, terus di sini diisi nama, ada password itu di sini dituliskan, terus name itu ditulisnya nama pertama, terus apa, ada last name itu nama belakangnya, kemudian ada address atau alamat, itu kita tuliskan alamatnya, kemudian umur kita tuliskan umur, oke. Sini kita tuliskan 17, kemudian kita baru send. Di sini tuh karena uniknya itu sama, jadi di sini harus beda antara first name sama username kita send. Nah, di sini akan muncul username Nanda Sub itu, terus passwordnya, kemudian first name-nya, last name-nya, address, sama umurnya. Tuh. Kemudian kita langsung uji proses put. Kemudian kita selesaikan angka 1, kemudian ini diganti body, terus ini sama yang XWW, kemudian ini dituliskan, baru kita send kan. Nah, di sini akan muncul uji proses delete. Nah, di sini kita delete. Nah, di sini kita enterkan HTTP-nya _1, kita akan mendelete 1. Nah, kita klik, sudah terdelete seperti itu. Lagi kita klik get, terus kita tuliskan di get ini, kita kopikan, terus kita enter. Nah, ini diganti 2, kemudian kita klik send. Nah, akan muncul ID-nya Faros. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.